Yang terhormat Ibu Tantina Haryati, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas D, di sini kami dari kelompok G akan mempresentasikan mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal serta manajemen risiko perusahaan. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok G yang terdiri dari Isa Aprilia dengan NPM Mahir 132, lalu ada Gabriela Fladaren Roja dengan NPM Mahir 152, ada Maita Cahaya dengan NPM Mahir 242, dan ada Maria Florensita dengan NPM Mahir 065. Jadi di dalam video ini kami akan membahas 6 topik materi, yaitu yang pertama mengenai peran auditor eksternal dan internal terhadap GCG atau kepanjangannya Good Corporate Governance. Lalu yang kedua, akuntabilitas auditor eksternal. Lalu yang ketiga, peran auditor eksternal dan internal menurut ASEAN CG Scorecard. Lalu ada standar manajemen risiko, ada ISO 31000 2018, dan juga yang terakhir manajemen risiko perusahaan. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peran auditor eksternal dalam penegakan GCG. Jadi sedikit perkenalan mengenai GCG ini adalah akronim dari Good Corporate Governance, yang mana ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah tata kelola yang baik. Nah, GCG ini tujuannya adalah agar perusahaan tersebut itu memiliki tata kelola yang baik lewat prinsip-prinsip yang ada, dan supaya para pemangku kepentingan ini memiliki kepercayaan penuh pada perusahaan ini, bahwa perusahaan ini telah benar-benar bekerja secara jujur, transparansi, akuntabel, dan lain-lainnya. Lalu, apa saja peran auditor eksternal dalam penegakan GCG ini? Jadi di sini yang pertama ada meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Jadi auditor eksternal itu memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, jadi auditor eksternal ini adalah mereka itu mengaudit laporan keuangan. Di sini contohnya adalah laporan keuangan, yang mana nanti ketika mereka mengaudit akan menghasilkan laporan auditor, yaitu yang paling penting adalah opini dari auditor tersebut, apakah wajar atau tidak wajar. Nah, hal ini itu untuk membuat para pemangku kepentingan ini mendapat kepercayaan atau tidak kepada perusahaan. Karena jika misalnya laporan keuangan tersebut dikasih opini wajar oleh auditor eksternal, otomatis pemangku kepentingan bisa benar-benar percaya kepada perusahaan bahwa perusahaan telah melaporkan kondisi keuangan secara transparansi, akuntabilitas, dan sebenar-benarnya tanpa dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Itu. Lalu yang kedua, ini mendorong transparansi. Auditor membantu perusahaan mengungkapkan informasi material secara luas, baik yang bersifat wajib maupun sukarela guna meningkatkan transparansi. Lalu yang ketiga, memfasilitasi akuntabilitas manajemen. Opini auditor memungkinkan pemegang saham dan dewan direksi menilai kinerja manajemen secara objektif, serta menjadi dasar untuk tindakan korektif jika diperlukan. Jadi di sini lewat auditor eksternal ini para pemangku kepentingan atau pemegang saham, dan di sini ada dewan direksi, lewat pihak yang independen yang lalu menilai akan kinerja suatu perusahaan tersebut. Jika memang dari auditor eksternal tersebut mengatakan bahwa laporan keuangannya wajar, semuanya diungkapkan secara baik, otomatis kinerja manajemen dalam perusahaan tersebut adalah sudah baik. Jadi itu adalah peran auditor eksternal dalam penegakan GCG. Lalu yang terakhir adalah mencegah praktik akuntansi yang menyesatkan. Jadi auditor eksternal memastikan penerapan kebijakan akuntansi yang tepat dan mencegah laporan keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan. Jadi lewat
auditor eksternal ini, orang-orang tuh jadi tahu kalau sebohong-bohongnya atau menutupnya segala mungkin kekurangan, kelebihan dalam laporan keuangan nanti pasti akan dicek oleh auditor eksternal, yang mana auditor eksternal ini harusnya bersifat independen, jadi tidak ada berpihak oleh pihak manapun. Nah, jika perusahaan ini tahu mengenai auditor eksternal ini, otomatis perusahaan dan karyawan-karyawan yang di dalamnya harusnya mikir ulang untuk melakukan kecurangan dalam keuangan dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai auditor eksternal, kita akan membahas mengenai auditor internal. Nah, di sini ada 7 peran auditor internal dalam penegakan GCG. Yang pertama adalah menilai pengendalian internal, yaitu dengan memastikan sistem pengendalian internal berfungsi efektif untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya. Lalu yang kedua, mengevaluasi manajemen risiko, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko agar tidak mengancam stabilitas perusahaan. Lalu yang ketiga, memastikan kepatuhan regulasi, yaitu memverifikasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan memberikan asuransi atas keakuratan laporan keuangan dan operasional perusahaan. Lalu yang kelima, mendukung keputusan manajemen, yaitu dengan memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan tata kelola perusahaan. Lalu dengan 6, yaitu meninjau kinerja dan efisiensi, yaitu dengan mengevaluasi efektivitas operasional dan penggunaan sumber daya. Lalu yang ketujuh, mendeteksi kecurangan, yaitu dengan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau fraud dalam perusahaan. Akuntabilitas auditor eksternal. Prinsip CG kelima butir D dari OECD mengatur bahwa auditor eksternal mempunyai akuntabilitas ke pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan pekerjaan audit secara profesional. Dalam praktik tata kelola yang baik, auditor eksternal sebaiknya direkomendasikan oleh komite audit yang independen dan auditor eksternal tersebut kemudian ditunjuk dalam RUPS. Praktik ini menegaskan bahwa auditor eksternal mempunyai akuntabilitas kepada pemegang saham. Praktik tersebut juga menggarisbawahi bahwa auditor eksternal bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya secara profesional untuk perusahaan, bukan untuk individu atau kelompok tertentu. Sesuai dengan prinsip tersebut, Peraturan OJK Nomor 55 atau POJK 4 2015 dan Peraturan BI Nomor 8 4 PBI 2006 mengharuskan komite audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik. Kemudian peran auditor eksternal dan internal menurut IECD ASEAN CG Scorecard. Dalam ASEAN CG Scorecard, pertanyaan terkait auditor eksternal khususnya terkait audit dan non-audit fee terdapat pada bagian D, yaitu pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan biaya audit dan biaya jasa non-audit oleh kantor akuntan publik atau KAP diperlukan untuk menilai kewajaran biaya-biaya tersebut. Terdapat 3 pertanyaan terkait audit internal terdapat di bagian E, yaitu tanggung jawab dewan. 2 pertanyaan, yaitu apakah perusahaan mempunyai fungsi internal audit serta apakah penunjukan dan pemberhentian ketua internal audit harus disetujui oleh komite audit atau dewan komisaris, diwajibkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Pertanyaan berikutnya yaitu menanyakan apakah perusahaan mengungkapkan identitas kepala auditor internal atau perusahaan eksternal jika fungsi audit internal diserahkan pada perusahaan tersebut. Kemudian pada bagian penalti, perusahaan akan memperoleh penalti jika perusahaan menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian.
serta jika perusahaan merevisi laporan keuangan selain karena alasan perubahan kebijakan akuntansi. Penalti juga akan diberikan jika anggota direksi atau manajemen senior merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang saat ini mengaudit perusahaan selama 2 tahun terakhir. Standar manajemen risiko itu bertujuan untuk membantu organisasi mengelola dan mengurangi risiko. Ada 2 standar utama dalam manajemen risiko, yaitu ISO 31000 dan COSO. Untuk ISO sendiri itu digunakan secara internasional untuk mengelola risiko di berbagai organisasi. Untuk COSO itu punya 2 standar utama, yaitu Internal Control Cube untuk mengontrol sistem kerja perusahaan dan ARM Framework untuk mengelola risiko perusahaan secara menyeluruh. Penggunaan standar manajemen risiko untuk perusahaan yang terdaftar. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di NYSE itu wajib menggunakan COSO ARM dan Internal Control Framework. Kemudian SOX itu juga mengharuskan pengendali internal di perusahaan Amerika Serikat dan anak perusahaannya di seluruh dunia. Banyak bursa saham yang lebih menekankan pengendalian internal daripada manajemen risiko. Untuk UK Corporate Governance Code itu juga lebih fokus pada pengendalian internal, tapi menambahkan beberapa aturan risiko di tahun 2018. Alternatif selain ISO dan COSO itu ada FRC Risk Guidance sama Orange Book. Kemudian ada 3 pendekatan utama dalam standar risiko, itu ada manajemen risiko, pengendali internal, dan budaya sadar risiko. Kemudian ini ada proses manajemen risiko, di mana terdapat 3 elemen pendukung utama, yaitu arsitektur risiko, kemudian strategi risiko, dan protokol risiko. Untuk arsitektur risiko itu tuh dia berfungsi untuk menetapkan peran, tanggung jawab, komunikasi, serta struktur pelaporan risiko dalam suatu organisasi. Untuk strategi risiko itu mencakup kebijakan yang mengatur tingkat toleransi, sikap, serta filosofi organisasi dalam menghadapi risiko. Untuk protokol risiko itu berisi pedoman, aturan, prosedur, dan teknik yang digunakan untuk mengelola risiko secara efektif. Kemudian di tengah ketiga elemen ini terdapat proses manajemen risiko yang menjadi inti dari sistem manajemen risiko dalam organisasi. Proses ini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh 3 komponen tersebut. ISO 31000 tahun 2018 memberikan panduan untuk menciptakan dan melindungi nilai di dalam organisasi dengan pengelolaan risiko, pengambilan keputusan, penetapan arah dan strategi, mencapai sasaran, dan peningkatan kinerja. ISO 31000 tahun 2018 memiliki format yang sama dengan versi ISO 31000 sebelumnya yang terbit tahun 2009. Standar ini memberikan pernyataan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko serta deskripsi kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang semuanya didasarkan pada tujuan utama manajemen risiko yang dinyatakan sebagai penciptaan dan pelindungan nilai. Ringkasan dari 8 prinsip ini ditetapkan dengan model PACE yang ditetapkan sebelumnya. Yang pertama, kerangka kerja dan proses harus disesuaikan dan proporsional. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan tepat waktu diperlukan. 3. Diperlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Keempat, manajemen risiko merupakan bagian integral dari semua kegiatan organisasi. Kemudian manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan. Yang keenam, manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan segala keterbatasan informasi yang tersedia. Kemudian yang ketujuh, faktor manusia dan budaya mempengaruhi semua aspek manajemen risiko. Dan yang kedelapan, manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Definisi ERM. Jadi ERM ini adalah budaya, kemampuan, dan praktis yang diintegrasikan organisasi dengan penetapan strategis dan diterapkan ketika mereka menjalankan strategis tersebut dengan tujuan untuk mengelola resiko dalam menciptakan, memelihara, dan mewujudkan nilai. Jadi ERM ini merupakan suatu pengendalian terkait resiko, karena dimana kita ketahui resiko ini bisa terjadi
atas ketidakpastian dalam suatu aktivitas bisnis. Maka dari itu, ERM ini dirancang untuk memperkirakan seberapa besar risiko yang akan diterima perusahaan dan bagaimana cara mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan ERM di perusahaan, di mana dengan pendekatan ERM, hubungan antara risiko diidentifikasi oleh fakta bahwa 2 atau lebih risiko itu dapat berdampak pada aktivitas atau tujuan yang sama. Nah, pendekatan ERM itu didasarkan pada melihat tujuan, ketergantungan utama, atau proses inti dan mengevaluasi semua risiko yang dapat mempengaruhi intern yang sedang dievaluasi. Selanjutnya ada beberapa komponen terkait pendekatan di perusahaan. Yang pertama itu meliputi semua area pemaparan risiko organisasi, seperti dari keuangan, operasional, pelaporan, kepatuhan, tata kelola, strategis, reputasi, dan lain-lainnya. Jadi dalam penyusunan ERM atau dalam pengidentifikasian risiko, semua komponen ini itu tuh dipertimbangkan satu persatu dan dikaitkan dengan seperti anggaran dan tujuan dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada memprioritaskan dan mengelola exposure tersebut sebagai portofolio risiko yang saling terkait dan bukan sebagai silo risiko individual. Yang ketiga ada mengevaluasi portofolio risiko dalam konteks semua konteks, sistem, keadaan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang signifikan. Lalu yang keempat ada mengetahui bahwa risiko individu di seluruh organisasi saling terkait dan dapat menciptakan paparan gabungan yang berbeda dari jumlah risiko individual. Selanjutnya ada ERM dan manajemen kelangsungan bisnis, di mana ERM dan manajemen kesinambungan bisnis atau BCB itu memiliki hubungan yang erat. Keduanya ini memerlukan identifikasi fungsi yang harus ada untuk kelangsungan dan keberhasilan bisnis. Nah, untuk perbedaan ERM dan BCB itu secara singkat, di mana ERM ini berkaitan dengan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi proses inti dan melihat seluruh organisasi secara terpadu. Sedangkan untuk BCB itu berkaitan dengan tindakan yang harus diambil untuk menjaga kelangsungan aktivitas individu dan meminimalkan dampaknya. Nah, dalam jangka panjang, ERM ini akan meningkatkan ketahanan perusahaan, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan. Sekian presentasi dari kelompok G. Mohon maaf bila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih.